Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah web science. Pengertian web science. Web science terdiri dari kata web dan science. Web adalah kumpulan halaman yang dapat menampilkan informasi berupa gambar, animasi, tulisan, suara, maupun gabungan dari keseluruhannya yang bersifat statis yang berbentuk rangkaian yang saling terkait yang dihubungkan dengan banyak link. Science adalah ilmu pengetahuan yang didapat dan bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk memberi informasi yang akurat. Jadi, web science adalah ilmu pengetahuan untuk membuat dan memanipulasi web. Sejarah web science. Web science didirikan pada tahun 2006 dengan nama Web Science Research Initiative atau disingkat dengan WSRI. Web science ini awalnya adalah hasil dari Memorandum of Understanding antara MIT, CSAIL, dan University of Southampton. Aktivitas WSRI fokus pada yang pertama, artikulasi agenda penelitian untuk komunikasi saintifik. Yang kedua, mengkoordinasi pengembangan materi pembelajaran web science. Dan yang ketiga, mengikat pemikiran tentang kepemimpinan dan sektor yang berkembang ini. Sejarah perkembangan web science. Perkembangan web science dimulai yang pertama ada web 1.0, web 2.0, dan yang terakhir web 3.0. Kita akan bahas satu persatu mulai dari web 1.0. Penjelasan tentang web 1.0. Web 1.0 merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Web 1.0 berfungsi sebagai pemberi informasi yang bersifat satu arah. Segala isi website berada di tangan administrator. Web 1.0 ini hanya berisikan segala informasi dan konten yang dimuat oleh administrator dan hanya bisa dilihat oleh para pengunjung tanpa bisa memberikan komen. Secara garis besar, sifat web 1.0 adalah read atau sebagai pembaca. Bahasa yang digunakan pada web 1.0 menggunakan bahasa HTML. Kemudian ada ciri-ciri web 1.0. Lanjut yang kedua yaitu web 2.0. Penjelasan tentang web 2.0. Web 2.0 merupakan dari perkembangan dari web 1.0. Pada web 2.0, konten di dalam web tersebut tidak hanya dipegang oleh administrator, namun pengunjung web dapat memberi komen, polling, foto, dan lain sebagainya pada web tersebut. Generasi web 2.0 saat ini termasuk populer di kalangan pengguna internet karena bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan generasi web 1.0. Jadi lebih mudah menggunakannya sehingga kita juga bisa mengisi suatu konten pada web tersebut. Perbedaan utama web 2.0 dan web 1.0 adalah keterbatasan pada web 1.0 yang mengharuskan pengguna atau pemakai hanya dapat melihat satu persatu konten di dalamnya. Sedangkan web 2.0 memungkinkan pengguna internet dapat melihat konten suatu website tanpa harus berkunjung ke alamat situs yang bersangkutan. Kemampuan web 2.0 dalam melakukan aktivitas drag and drop, autocomplete, chat, voice, dan dilakukan layaknya aplikasi desktop. Contoh generasi web 2.0 adalah YouTube dan Google. Kemudian ada ciri-ciri web 2.0. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang web 3.0.
penjelasan tentang web 3.0. Setelah web 2.0, pastilah versi selanjutnya adalah web 3.0. Web 3.0 adalah generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Web 3.0 merupakan pengembangan dari website di mana konten web tidak hanya dalam format bahasa manusia yang umum, tetapi juga dalam format yang dapat dibaca oleh bahasa mesin. Web ini masih dalam tahap pengembangan, akan tetapi banyak yang memperkirakan web ini akan berkembang pesat pada tahun 2010 sampai 2020. Konsep web 3.0 itu sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 saat Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web, menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Saat menginginkan sebuah kata, kita dapat mencarinya dengan search engine seperti Google. Maka fungsi web menjadi wadah untuk pertukaran data, informasi, dan pengetahuan yang dapat menghasilkan kecerdasan buatan yang dapat mengerti keinginan penggunanya. Dengan menggunakan web 3.0, kita juga diberikan keleluasaan untuk dapat melakukan memodifikasi pada website itu sendiri. Oleh karena itu, web 3.0 tidak hanya memberikan keleluasaan bagi kita untuk sharing atau memberi komen pada web, namun dengan tambahan bahasa mesin yang terintegrasi pada web dapat memungkinkan bagi mesin untuk memenuhi keinginan kita, dan juga kita diberi keleluasaan untuk memodifikasi website. Kelebihan dari web 3.0 adalah kita dapat berkomunikasi dengan mesin pencari, atau dapat dikatakan terhadap pertukaran data antara manusia dengan mesin, mesin dengan mesin, dan antara manusia yang telah disempurnakan. Kita dapat meminta web untuk mencari suatu data spesifik tanpa bersusah payah mencari satu persatu dalam situs-situs web. Pada web 3.0 ditawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang luar biasa besar. Selanjutnya ada ciri-ciri web 3.0. Next.